Duh, malah tutup lagi. Jadi aku tuh kalau misalkan nginget itu tuh kayak berlinang air mata gitu loh. Duh, iya. Ditambah di sana tuh dalam 3 tahun itu nggak ada HP ya kan. Kalau kita kan kerja, yang penting kalau misalnya ada HP gitu kan, kita bisa ngobrol, kita bisa hiburan ya kan. Sedangkan di sana ya kan, aku kerja sama si Deniko ini, ngobrol sama orang itu nggak boleh sama sekali ngobrol sama orang. Terus kita duduk sebentar itu nggak ada. Nanti yang ada amaknya ngebanding-bandingin sama orang Filipina gitu. Orang Filipina tuh ya yang jarang duduk, terus begini-begini selalu rajin gitu kan, disanjung-sanjung terus. Jadi supaya aku ikut gitu kan. Nanti kalau aku duduk sekalipun, pasti dia tuh kayak mau perintah ini, perintah itu gitu kan. Ya udah di situ. Makanya aku kalau dibilang Ser itu naksir kamu loh, tapi aku mikir balik lagi, aku juga nggak mau jadi pihak ketiga juga yang seperti aku dulu bilang. Dan yang kedua juga, aku tuh nggak mau kalau misalnya mungkin ya suatu hari nanti, tapi kan memang aku yang paling utama di seluruh dunia ini, aku gitu loh. Jadi kalau misalkan real gitu kan, ini beneran gitu kan, sure gitu kan, dikatakan kalau misalkan kita pacaran gitu atau gimana gitu, aku pengen dia luluh gitu. Tapi memang orangnya sebenarnya luluh sih, asal jangan kemakan omongan orang tuanya gitu, karena kan dia sebenarnya bodoh juga gitu. Cuman ama memang tegas juga, cuman ya kayak gitu. Tapi tetaplah ada sisi baiknya juga, dan ada sisi yang aku ambil hikmahnya juga gitu. Tapi untuk pekerja juga kayak gitulah, yang namanya juga kita kerja sama orang ya pasti kayak gitu ya kan. Makanya aku di situ kan memang makanan nggak dilarang apapun gitu. Memang ya ada kalanya sometimes kan namanya juga orang mereka lagi broken home gitu kan, lagi problem di rumah gitu kan. Jadi ya kita ikut-ikutan juga kala-kala ya kan, ikut-ikutan. Yang satunya maunya kayak gini, yang satunya mau kayak gini, terus aku mau ngikutin yang mana. Kalau ngikutin yang si A, dianya marah, tapi kalau misalnya ngikutin si B, dianya nggak suka gitu. Jadi aku serba salah gitu waktu itu. Tapi ya udahlah, semua itu sudah berlalu gitu kan. Terus sampai di agensi aku kan bolak-balik terus kan, mungkin ada potongan kayak gitu ya kan. Tapi aku di luar nalar, di luar nurulnya aku itu kayak gini. Padahal aku gaji sekian, tapi kalau dihitung bisa jadi kurang lebih di 100 juta dalam 3 tahun. Soalnya kan aku nggak kayak di sini kan, apa-apa beli gitu kan. Kalau di sana kan nggak, baju kan dikasih sama majikan kan ya, semua baju kan dikasih sama majikan. Jadi irit gitu, nggak beli apa-apa, malah ada tambahan angpau atau apa gitu kan. Ya udah di situ duit kumpul, tapi ya sekali gane gitu loh. Tapi ya kebetulan kayak gini gitu kan. Ya udahlah, aku ikhlasin semua dan sampai datang di sini di Taiwan gitu kan. Kan duit dari sekian puluh juta itu memang aku masih pegang juga, dan aku beli baju, beli apa, peralatan apa sekiranya aku butuh ya kan. Karena di rumah kan aku nggak ada baju juga gitu kan. Bener-bener baju itu aku nggak punya sama sekali, yang kayak sampai kayak sekarang kan santai-santai yang apa-apa gitu kan. Itu nggak pernah. Malah baju itu lungsuran, tahu nggak lungsuran apa? Bekasan Mbak Yuko itu, si Yanti, si Darontini, bekasan mereka juga gitu. Terus ada beli ya berapa lah, yang namanya juga orang susah dulu ya. Jadi dikatakan pengen beli jajan yang harganya 500 perak pun, kalau misalkan punya uang segitu pun bersyukur banget gitu. Karena mamaku juga dia kerja ya buat rumah gitu kan, bukan buat jajannya aku atau gimana gitu kan. Karena aku harus mikir juga gitu kan. Itu waktu itu aku banting keras banget, pokoknya hidupku bener-bener ya ampun di luar nurul. Tapi masya Allah sekarang oke. Dan itu tuh uang itu aku pokoknya buat perjalanan langsung cepet-cepet pergi ke Taiwan kan, daftar untuk ke Taiwan gitu, supaya aku nggak mau lama-lama di rumah gitu. Karena aku nggak punya uang ya kan, aku
Terus mau gimana gitu kalau misalnya aku habis ke Malaysia terus aku mau berdiri di rumah, terus mau apa? Pacaran pun belum tentu, ya kan, belum tentu yang akhirnya pada akhirnya itu akan bahagia, itu nggak mungkin gitu loh. Jadi ya udah aku daftar cepet-cepet di Taiwan, akhirnya berangkatlah ya sampai sekarang ya kan. Kalau misalkan dihitung dari kamu udah berapa tahun sekarang, 3 tahun kan, udah 3 tahun, kamu dapat apa? Dapat baju doang. Dapat baju sama dapat apa ya, aku ada bantu ini ya, beli tanah juga kan. Tanah kan suamiku ngasih 200 juta ya, kurang lebih 200 juta gitu kan, tapi kurang ya kan, akhirnya aku nambahin gitu ya, adalah di situ ya kan. Terus aku ada nambahin buat keramik sama mamaku ada sekian juta juga gitu kan. Terus kemarin juga aku ada nambahin, tapi nambahin cuma dikit-dikit doang sih ya gitu. Terus kayak gaji 10 juta tiap bulan memang apa ya, ya ini ya ini ya ini kayak gitu guys. Jadi nggak nyimpen kayak sekian ratus juta atau gimana gitu. Apalagi sekarang aku lagi mikir kayak sekiranya 200 juta nanti jadi rumah tuh jadinya kayak apa dulu gitu. Tapi kalau misalnya belum cukup, nanti kan suami nambahin juga ya kan. Nambahin, memang aku tuh maunya yang sederhana dulu gitu kan, walaupun cita-citanya setinggi langit, tapi kalau misalnya gak punya duit apa boleh buat ya kan. Ini aku cerita kalau misalnya aku ngadap cerita sama kayak contoh kayak artis-artis kalian ya kan, kayak contoh si atau si Mahalini atau siapa kan, kayak aku yang insecure walaupun kita nggak sebanding kan dengan harta kekayaan, tapi aku tuh milih kalian bukan berarti milih aku pengen dekat sama artis gitu, enggak, tapi kalian juga menyukaiku dan aku menyukai kalian balik gitu loh. Tapi aku kayak insecure aja sih aku ngomong kayak gini, tapi insya Allah kalian bisa memahami kan. Aduh gimana gitu kan, kalian menyukaiku berasal dari apa gitu loh. Aku menyukai kalian ya karena aku paham gitu loh, tapi bukan berarti gimana gitu, karena aku paham kalian tapi kalian juga mau seperti ini, ya udah oke, kita berteman gitu ya. Jadi itulah ceritaku ya kan, versi ceritaku. Jadi nanti kalau misalkan sekiranya belum dapat yang namanya rumah kan, step by step kan pasti ada aja yang kurang gitu kan. Jadi ini rumah paling sederhana dulu ya kan, nanti dibangun sekiranya gimana gitu kan ya, nanti ya udah nanti kayak gitu. Terus aku tuh udah gatel banget yang ngeliat sofa bagus, ngeliat ranjang tempat tidur bagus gitu ya kan, kayaknya di ala-ala Eropa gitu kan. Udah senang banget itu, aku udah kayak pengen cepet-cepet beli. Tapi kan sekali lagi melonnya kan apa namanya, gini loh, karena kan aku udah pernah cerita belum ya, aku ada beli tanah itu waktu itu dulu ya, 200 juta itu sebenarnya mau beli tanah yang 60, kalau kita ngomong itu 60 apa ya, wadrat. Tapi 60 wadrat itu bener-bener besar banget guys, kayak sekitaran ini rumah tapi dibuat 3, ini rumah tapi dibuat 3 gitu, punya besar lah ya, lumayan. Dan itu paling besar gitu ya, bukan besar banget gitu kayak istana gitu, enggak, cuman ya besar lah gitu, lumayan gitu. Terus dapatnya murah, dalam 60 wadrat itu kan murah. 60 wadrat di 200 juta itu murah guys, karena jual urgent gitu. Tapi ternyata aku kan nunggu duitnya dulu, soalnya kan gimana sih ngisi bank supaya cepet gitu kan, itu kan masalahnya di bank juga. Tapi orangnya kan nggak sabaran kan, yang punya tanah itu nggak sabaran. Oke, yuk lanjut kedua.